Gua dulu di SD 1 sampai 5 di Penabur. Yang per bulan itu uang sekolahnya mungkin 1,5 juta lah. 1,5 sampai 2 juta. Itu, pada waktu masa itu. Mahal. Pindahlah gua ke Medan, 1 bulan 100.000. Lebih ke isi pulsa. Kaget gua. Bener ya? Ya. Jadi aku kenal orang nama sendok, Bang. Sendok. Sendok. Kalau mereka kembar sendok garpu kayaknya, makanya aneh banget. Tapi kalau kembar 3 sendok garpu pisau. Sendok garpu. Kalau kembar 5 rak piring katanya. Biar banyak aja. Itu masih Nokia bapakmu? Masih Nokia. Bukan orang bapak yang masih Nokia. Siemens. Tapi yang tangan nyambung itu ada tangan bapakmu nggak salah satu? Nggak ada ya? Neng. Itu suara bapakku. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Happy New Year, Happy New Year. Dan dibilang tadi. Happy New Year. Kan udah dibilang tadi, kan aku nanya. Apa? Udah dibilang. Ada nggak kita begitu itu? Nggak usah, kita kan tayang terus. Happy New Year. Lah katanya dia jujur untuk syuting pertama di Januari, suruh jujur. Bandal. Tapi ya sih memang. Iya. Orang kan pada nge. Stok lama ya, stok. Ngahnya waktu mamat, dibilang orangnya itu ada nope udah 3 minggu. Jadi karena kami sibuk kemarin akhir tahun. Kau. Ya kami lah pokoknya. Kau. Jadi kami syutingnya Sama itu. Kau sama kau. Iya, aku sibuk. Kau Tenang, sih. Wah, udah aku pasang badan, Wah. Lo aku kan nggak sibuk. Iya. Tapi liburan. Iya. Ayo 2023 kita mau berubah. Intronya jangan lama-lama, yuk. Betul. Ya udah. Langsung mainkan musik. Langsung ya? mainkan musik. Lo kok nggak ada? Kok nggak ada? Agak panjang lah kasih. Kau kan biasanya nggak ada? banyak gerakan baru gini. Iya, Tadi kan kau yang bilang kita 2023 jangan panjang-panjang iya, gitu iya. aja. Ya udah mainkan. Kasih. Nggak ada. Kalau Oki gitu nggak ada musik, ya orang tolol ya. Iya. Kalau nggak ada musik baru kelihatan begonya. Ya. Gua ambil aja. Kau ambil aja, kau pukul dulu nggak tadi? Pukul mata kiri. Nanti 85. 100. Sampai 30. Aduh, capeknya itu. Mainkan musik lagi. Tapi udah lama enggak. Jadi mohon maaf untuk penonton kalau kualitas musik nurun lagi. Karena Astagfirullahaladzim. tulang selangka. Ngadep sini lah Pak, gini-gininya. Mainkan, mau lagu apa? Lagu apa? Ini aja, lagu Black Sweet. Black Sweet. Apa Black Kita Sweet? manis. Oh iya sih. Oh, Black Sweet. Black Kita Sweet. manis. Kukira nama bandnya Black Sweet. Bukan, hitam manis. Kita manis. Kita manis. Oke. Hitam manis. Hitam manis. Oke. Hitam sempakmu hitam. Iya sih memang. Hitam manis. Yang hitam manis, pandang tajammu. Yang hitam manis, pandang tajammu. Hitam manis, yang hitam manis, parasmu cantik buat hatiku. Siang dan malam selalu ku rindu. Di waktu terang cuaca, di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak lena. Yang hitam manis datang menjelma. Yang hitam manis datang menjelma. Hitam manis. Hitam manis,
hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Horas, permisi. Lagu kami masih berantakan nanti. Bisa aja. Mau diulang. Kalau tunggu Robi datang gua. Jangan, masuk. Siap. Mau diulang di sini. Oh iya. Kristo. Di mana sih tahu biasa? Ya udah di sini aja gua. Jangan dong. Kau di situ. Nah. Saking lamanya gak syuting. Ini sekedar Sampai situ informasi. nunggu ini lagunya kelar kapan ya? Nah, ini sekedar informasi aja ya. Kami terakhir syuting itu November. Lama juga ya. Tapi dengan kembalinya kami syuting, kami membawa bintang tamu yang spesial, Kristo Immanuel. Happy New Year. Happy New Year. Tolong sekarang kok bilang Happy New Year tapi suara Pelor. Lucinta Luna. Happy New Year ya. Kenapa jadi kayak gitu juga? Aneh banget. Cadel-cadelnya juga. Happy New Year. Apa ya? Happy New Year. Kristo alias Pelor. Iya. Arya Spela. Enggak usah. Enggak usah. The Big Four. The Big Four. Number one worldwide. Film Indonesia pertama yang bisa Netflix. number one Netflix. Dan paling banyak ditonton atau di stream di platformnya si Netflix itu ya. Gila. Itu film pertama tuh. Jadi Pelor tuh film pertama. Film pertama. Sebenarnya technically film kedua karena sempat muncul bentar di teka-teka. Tapi waktu itu kalau sebagai pemeran utama Big Four. Big Four. Di mana film apa pertama? Tok. Teka-teka. Ya, Tapi oh, terakhir banget. Teka-teka. Itu Iya. bentar terus udah gitu. Ya. Oh emang itu Ada. hooker atau Wartawan. wartawan? Oh, iya, itu wartawan buat muncul ke bentar. si Big Four. Enggak. Ada urusan. Enggak ada urusan. Beda Kenapa? universe. Kenapa? Film panjang itu pertama. Pertama. Kalau film pendek yang udah banyak. Iya, film pendek lumayan banyak. Apa aja tuh? Ada banyak, ada Hit Love, terus bangun tidur ku terus lari, banyak deh, ada lupa gue tapi. Sidul anak sekolah ya? Enggak. Kan film pendek. Film pendek. Itu film panjang. Sinetron panjang. Ini juga Karena dia kuliah film. Oh Ya, iya. film lomba. Di Indonesia? Di Indonesia, ini Indonesia, yes. Nggak usah. Dan ini sekedar informasi untuk kalian semua. Kristo ini lama tinggal di Medan. Iya bang, sekali. lama aku. Mana Medannya? Tuh. Johor bang. Anak Johor dia. Johor. Nih, secara timeline kayak apa? Kenapa bisa tinggal di Medan tuh? Kau lahir di mana gitu? Di Terus Jakarta. sampai umur berapa? Sampai umur mungkin 3 tahun lah. Oke. Baru pindah ke Bali dulu kalau nggak salah. Bali. Sempat setahun di Bali. Nge-DJ? Enggak. Masa umur 4 Mimpin tahun yoga, mimpin yoga gua gini. Gitu-gitu. Jenglot. Mimpin yoga. Di Bali dia. Kan banyak. Jualan nasi campur. Iya, itu bisa. Di Bali emang nasi campur? Ada nasi campur Bali, aneh banget. campur Masa nggak Bali. tahu? Oh aneh banget. Ya udah nggak ada, aneh. es ada. Es Campur. Iya, iya betul Campur sih. ada. Ya nggak salah sih. Boleh nggak bahas nasi nggak? Iya. Terus Bali. 4 di Bali. Iya di Bali, terus balik ke Jakarta, terus sempat pindah juga ke Balikpapan karena papa ada kerja di Balikpapan. Oh sempat di Balikpapan? Sempat, habis Jumpa itu bapakku nggak di Balikpapan? enggak. Bapakmu Balikpapan meninggal. nggak sekecil. Bapakmu meninggal. Beda. Bukan Bapak dia peti masih mati, hidup. bukan peti mati Balikpapan. Kota. Ya Allah. Tapi ketemu Haji Alwi nggak, Haji Alwi? Enggak, aku tadi kok bisa Pak Melvin di Balikpapan? Ini bapak udah bingung. Oh di dalam peti maksudnya di Balikpapan. Betul sih. Balikpapan. Balik Jakarta lagi? Balik Jakarta lagi, habis itu. Balikpapan balik Jakarta. Ya betul, balik Jakarta. Terus Jakarta sampai kelas 5 SD. Barulah kelas 6 aku ke Medan. Kelas 6 SD. Tunggu, Nama SD. bapakmu kerjanya pindah-pindah tentara. Enggak. Jadi apa? Pinjol. Oh, udah ada. Pinjol, udah. Enggak, bukan. Teman-teman ini bapak dia ya. Enggak. Yang sering nelpon random. Enggak. Dia dulu sempat di Mid Johnson. Tahu nggak yang susu Sustagen gitu-gitu. Oh iya. Johnson ya, tahu. Mid Johnson tuh sama Danon, gitu. Johnson and Johnson sama? Beda. Beda. Johnson & Johnson kan apa? Bedak kan? Bedak. Bedak, sabun, gitu-gitu, sabun Iya. bayi. Sustagen kan. Sustagen. Sustagen. Baru habis itu pindah ke Nokia. Nah, di Nokia itulah pindah ke Medan. HP Nokia pertamamu apa? Wah, Canggih nggak? Kan
Turunan dari bokap. Komunikator. Bukan, 5.800 ingat gua. 5.800 baru pindah ke yang Nokia bisa digini, klek gitu. Tau nggak yang bawahnya diklek jadi kamera? Express Music. Bukan Engage juga tapi. yang diputer gini terus jadi kamera kan? Iya, ada. Jadi dia gini, samping sininya tuh kamera. Jadi pas diklek tuh langsung menjadi kamera. Itu pertama awal-awal gue bikin film pendek. Pas kelas 6 SD lah. Pakai tertarik. Iya. Enggak dari 2008 pas kelas 5 SD gue bikin film pendek. 5.800 kayak mana ya bentuknya? Ada lah. Tadi udah diceritain. Kalian punya Google kan? Dia 5.800 bentuknya duit goceng satu. 2.200. Jadi handphonenya gini, ada diginiin kan? Iya. Ininya kamera kan? Iya, betul. Nah itu bokap sebagai pegawai di Nokia itu ada keharusan memakai handphone. Nah, Nokia. bokap gue tuh rada aneh. Dia itu orangnya jadi fanatik sama tempat dia kerja. Jadi pas tinggal di Mid Johnson, bilang susu Stagen itu susu paling bagus. Pokoknya harus pakai susu Stagen ya. Pindah ke Nokia, Nokia itu paling bagus. HP harus Nokia gitu. Sempat di Maison. Tiap minggu. Iya, kita minum Maison terus. Sampai pas Maison waktu itu kena sempatlah bermasalah, dibilang Maison ini kandungannya bermasalah bla 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 bla, dibilang jelek. Bokap gue yang ke Bepom, nggak harus ke Bepom dia buat ngecek Maison isinya bagus gak? Bagus kan, bagus kata gue. Santai aja, lu nggak punya Maison, bukan lu CEO-nya, kenapa lu yang ribet? CEO-nya aja duduk-duduk aja gitu. Gitu Akhirnya bokap gue. Dari Maison ke Okezone katanya. Enggak, my IM3. Sama Time Zone. Iya. Berarti karena Nokia itulah makanya ada pindah ke Medan. Pindah ke Medan. Usia atau kelas Kelas berapa? 6 SD. 12 tahun SD. berarti ya? Udah siap lah berarti. Maksudnya kelas 6 SD 12 tahun udah siap lah mental. Enggak, cuma setahun, 2 tahun di Medan, enggak 12 tahun. Bukan usiamu. Iya, betul. Pas iya. kau Oh, pernah dikeroyok orang Medan nggak? Waktu di Medan. usia 12 ke Medan. Iya. Apa 11? 12. Udah siap nggak dengan maksudnya orang Jakarta ke Medan? Berarti kau meninggalkan kawan-kawanmu SD yang udah lama kau pupuk dari kelas 1 sampai kelas 5 dong? Enggak juga kan dia Kan dia SD sempat di pindah-pindah. Balikpapan. Enggak. SD di Jakarta. Jadi Sampai start kelas kelas 1 sampai kelas 5. Tuh, ketika pindah apalagi anak kecil kan kayaknya nggak mau gitu atau? Karena pas SD kelas 1 sampai 5 dibully, nggak merasa gimana-gimana banget ya pas ditinggalkan. Mampus. Pindahlah ke Medan. Mampus juga. Di sekolah. Jadi di Medan. Iya, tapi sebelum apa yang terjadi nih? Kau pernah dapat gambaran nggak soal kota Medan gitu? Bahwa ya mungkin Medan itu adalah menarik kota nih. yang Iya, Ini menarik sih. Sebelum ke Medan kau ada kok pindah ke Atau Medan sih? diceritain sama bokap Medan itu kotanya begini-begini ada kisi-kisinya. Enggak, tapi di otakku dulu nggak tahu kenapa berpikirnya pas mendarat ada lagu teng teng reng teng teret teret gitu, kayak tiba-tiba ada lagu-lagu Medan gitu. Iya. Polonia ya. Iya, Polonia. Oh, masih Polonia gitu. tuh ya? Polonia. Iya. Terus? Nah, terus ternyata pas nyampe nggak ada lagu-lagu itu. Menjalani hari-hari, lagunya lebih ke begitulah pokoknya. Lagunya hidupnya kurang berlagu lah. Musiknya tuh pukulan-pukulan. Suara-suara dari pukulan-pukulan. Enggak, tapi ya. Oh, jadi di bayanganmu ekspektasimu akan Iya. seru gitu. Iya. lagu-lagu Sebenarnya gitu. seru. Gua nggak bilang Medan nggak seru ya. Nggak, bukan takut. Sumpah. Gua tuh sampai hari ini gua merasa kalau gua nggak di Medan 2 tahun itu, gua nggak akan jadi gue yang sekarang. Gue bersyukur banget gue pernah di Medan. Sumpah. Kenapa? Apa? Karena hikmah yang kau dapat. Enggak, gini Bang. Masih Karena SMP lagi cuma Iya, itu kan. karena pas dari SD kelas 6 sampai SMP kelas 1 itu, menurutku titik terendahku ada di situ, tapi titik tertinggiku juga di situ. Karena Coba jelaskan. Karena gini, jadi pas di Medan itu, sekolahku namanya Santo Ignatius. ya. Itu culture shock banyak banget. Ya. Gua dulu di SD 1 sampai 5 di Penabur. Yang per bulan itu uang sekolahnya mungkin 1,5 juta lah, 1,5 sampai 2 juta. Waktu itu, pada masa itu. Mahal, mahal. Pindahlah gua ke Medan, 1 bulan 100.000. Lebih ke isi pulsa. Kaget gua. Bener ya. Nah, masalahnya sebulan di Jakarta 1,5 juta. Iya, ini 100.000. Setahun. Bedanya. Nah, 100.000 kau itu di Medan mahal. Iya, betul Sekolahku sih. 25.000. Oh iya, serius. SD ku 3.000 kalau Oh nggak enggak, salah. tapi enggak. Nah, tapi yang Aku bikin SD ku culture shock 100.000. gara-gara buku sekolahku fotokopi. Kaget aku, jadi buku Bajakan. sekolah. Iya, jadi kakak kelas kan kalian udah kelar. Fotokopi lah, gitu. Jadi bukunya itu buku Aku fotokopian. enggak pernah, Ben. Enggak. Yang bikin kagetnya, Bang, buku fotokopian itu nggak boleh kita bawa. Jadi pas kita lulus dikasih ke adik kelas kita. Betul.
tapi fotokopi. Bingung aku. Pembajakan. Iya, udah pembajakan diturunkan lagi. Tapi itu loh. Diwariskan. Gini. Pas mau berangkat hari pertama sekolah. Wah, Itu ada ketegangan apa? tersendiri nggak atau cuek aja? nah, di otak gua waktu itu, jadi yang terkenal di Medan itu sekolah Santo Thomas, Iya. Metodis, Ya, kan? Mas Metodis. Nah, Sutomo. gua itu pilih Santo Ignatius. Alasannya simple, karena dekat dari rumah. Ya. Itu doang. Iya, iya. Jadi di otak gua, oh sekolahnya nih nggak yang high banget. Terakhir gua di Penabur, high. Maksudnya anak-anaknya oke, tapi gue dibully kan. Iya. Jadi gue mikir, wah di sini kayaknya asik nih, karena bukan sekolah yang gimana-gimana Iya. banget. Datanglah jalan ke sekolah, pas nyampe buka pintu, nak Jakarta, krek kali kau, krek kali. Mana nggak ngerti lagi kan gua, apa krek kali, tumbuk kau ya, krek kali kau, Buka pintu tuh udah langsung gitu. Udah begitu. Oh, udah tahu akan ada murid baru mereka. Iya, mereka udah tahu. Karena kan dari 1 sampai 6 kelas cuma 2. Nggak ada pindah-pindah lagi sekolah-sekolah gitu, nggak ada. Pindah-pindah murid tuh nggak ada. Jadi mereka tuh udah hafal banget. Bukan, maksudnya mereka udah tahu akan ada murid baru datang. Setahu gua kayaknya udah tahu deh. Udah tahu. Karena Jadi kan pagi-pagi biasanya itu udah ada diinformasikan. desas-desus. Iya, udah ada Terus desas-desus. apa reaksimu digituin? Bingung lah, nggak ngerti krek Karena nggak apa. ngerti artinya. Nggak ngerti, woi. Krek Bukan kali, malah krek takut kali. ya? Nggak tahu. Krek kali itu apa? Nggak paham kan? Kau iya kan, kau iya kan nggak? Kreak kali, iya bang. Untungnya Nggak tidak. tahu artinya. Untungnya tidak. Baru abis itu baru belajar. Oh kreator artinya itu. Baru akhirnya jadi nunduk. Gila aku di awal-awal sekolah tuh bener-bener diam aja. Nggak berani gitu. Tidak mencoba berbaur, mencari Mencoba berbaur. Tapi karena ada rasa-rasa kayak nih gitu jadi takut. Kok ngomong lu gue ya berarti? Iya awal-awal bang. Nah cuma ada dua tiga orang yang gue temani pas di kelas. Nah mereka tuh baik. Mereka tuh baik. Nah gue sama mereka. Ya. Tapi pas setiap kali gue pakai lu gue, kok pakai lu gue? Sombong kali. Iya. Padahal kan lu gue bukan karena sombong dong. Karena dia emang Sombong tuh bawa Mercy, sombong, bawa Fortuner. Lu gue sombong, lu sombong mananya? Gak ngerti gue. Bukan malah ngomongin dia sok banget gitu. Iya. Akhirnya setelah 5 harian, ku pelajari lah bahasa Medan kan. Limpul, semalam, kimbe. Pante. Enggak yang itu semua ya bang. Pantai Pelan-pelan dulu nih. Pantai kayak di Padang. Iya. Gitu Betul. gua belajarin juga. Apa kasar semua yang harus keluar ya? Nggak, ketika hari pertama sekolah beres, ada cerita ke orang tua nggak? Atau orang tua ada nanya gimana sekolahmu pertama kali? Ditanya, gimana sekolahmu? Terus ya gue kayak ya oke-oke aja karena gue juga masih merasa saat itu Masih "Ah, baik-baik ini aja?" normal-normal Dalam aja hal deh. wajar. Iya, Masih karena lebih gue parah dulu di penabur. enggak juga. Enggak Tapi juga. maksudnya karena di otak gue, oh orang kalau pindah sekolah sama dengan dibully. Itu kan sudah lumrah kan zaman dulu Dan gitu kan. lingkungan baru ini kayaknya bakal Betul. mencair nantinya. Jadi gitu pas ya. gue cerita kayak ya biasalah gitu, masih belum terlalu deket gimana-gimana. Setelah seminggu, baru gue belajarin bahasa Medan. Pas gue udah belajarin bahasa Medan, mereka protes lagi. Kok aneh bahasa Medanmu? Ya karena gue bukan dari Medan. Lu berharap apa? Terkejut nggak kau? Impersonate-ku belum sejago itu saat itu ya. Kau, mau kemana kau? Iya. Gitu dia pasti ya kan. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Mau kemana kau? Terkejut nggak kau nengok kantin sekolahmu? Terkejut lah bang. Kenapa? Kecil kali bang. Ya kan dia dari penabur di sini. Kecil banget. Datang ke situ. Di Terus penabur uang kan. jajanmu bersisa terus. Iya. Baru kan kantin dulu di penabur satu sekolah ada 2. Iya. Ini dari TK sampai SD, waktu itu SMP belum terbangun. Itu Oke. kantin cuman satu. Gedenya segini. Iya. Kecil banget. Terus yang dijual bakwan. Nggak risol, bahkan nggak tempe goreng gitu-gitu. Gue cari mana nih yang Kalah kayak berarti sama citos. SD ku tuh kalau jam istirahat food court. Hah, serius? Lah ya tukang mie, tukang bakso. food Ini court. beneran Bilang nih. kantin aja, nggak usah dibilang Enggak. food court. Enggak, itu pun bukan kantin, ya di halaman sekolah. Emang bukan Itu kantin. namanya jualan di depan. Iya, di Nggak ada. dalam-dalam. Kita ada sih di depan, cuman kalau istirahat nggak boleh ke depan, Iya, harus di dalam sekolah. Nah, soalnya. dalam segi uang jajan, Kristo kan berarti ada perbedaan jauh lah mengenai harga barang. Betul. Maksudnya di Jakarta harusnya lebih mahal, di Medan lebih murah. Ya. Itu uang jajannya banyak bersisa? Atau orang tua sudah menyesuaikan? Seingat gua, uang jajan itu nggak berubah, tetap segitu. Kalau nggak salah 5.000 deh. 5.000 4.000 sehari waktu itu. Pas SD dia. SMA jajanku segitu. Oh iya serius.
5.000 udah gitu 3.000 ongkos. Bos, bapak mau ngajar bahasa Inggris, Nokia bapaknya. Iya. Ya 5.000-an lah waktu itu. Terus tapi jadinya bisa kayak ke warnet gitu-gitu. Oh nggak ada pengalaman di Kompas, di Palak? Di Palak, dibilangnya kan Kompas di sana. Enggak ada. Di Palak enggak. Oh, tapi di Labrak ada, dimarahin gitu. Karena ejek-ejekan nama bapak biasa. Kau baru masuk langsung ngejekin nama bapak kawan. Bukan, nama bapakku diejek. Kau marah. Marah. Terus? Ada di Jakarta emang sebelumnya? Ini kalau misalnya nggak aman ceritanya, di Tekot nggak apa-apa. Enggak. Di sini nggak ada yang nggak aman. Jadi gini, Aman. dulu kan gue nggak ngerti nama bapak tuh tabu untuk diejek. Iya. Nah awal-awal karena nggak ngerti gue dibilang gitu bodoh amat. Setelah gue ngerti gue jadi marah. Iya. Marah terus. Nah gue dibully sama adik kelas. Jadi bukan iya kelas 5 bang. Segitu kan dia belum kelas 6 memang. Yang ngebully dia pun sampai adik kelas. Iya. Adik, maksudnya biasanya kan senioritas, ini junioritas. Ngeri banget. Masalahnya anak kelas 5 ini setahun lebih tua dari aku. Jadi mereka mereka ini Tinggal ada beberapa 2 tahun. tinggal 2 tahun. Nah, dan mereka ini, maaf ya, mereka ini yatim piatu. Yatim piatu yang ini nggak lucu ya, tapi yatim piatu yang meninggal karena orang tuanya meninggal karena ada sesuatu lah Iya. gitu. Ya nggak usah dijelasin lah ya. Iya. Thank you udah selamatin, Iya, salaman dulu dong. aman. Oke. Karena bencana. Iya, Pak. Nah terus apa? Terus? Nah terus diejek-ejek lah nama bapakku gitu. Aku kasih tahu aja nama bapakku kan Joko Kustrianto. Joko Kustrianto. Nama yang Jawa banget. Iya. Nah terus mereka ngejek-ngejeknya Jongkok. Joko gitu. Plesetan. Karena nama bapaknya misalnya lagi Min, kan Minnya. Iya. Sambil sholat tuh, Min gitu. Nah ya gitu. Iya. Kayak gitu betul. Jongkok, kesal aku kan. Terus aku diamin aja karena aku tahu mereka tuh seram gitu. Iya. Satu sekolah takut sama geng ini. Berapa orang? Bertujuh lah. Banyak. Dan gede badannya bang, gede gitu. Takut aku kan, tapi akhirnya kesal aku satu hari lagi mau ke kantin, teriak-teriak mereka, jongkok, ketuanya terutama itu ada satu, benci kali aku ngeliat muka dia. Jongkok, terus akhirnya aku balas, mending nama bapakku Jongkok daripada kau nggak punya bapak. Langsung sudah, itu gua, itu, terus gua kayak di situ dia tau gua keren gua. Setelah gua ngeliat ekspresi muka mereka, nggak keren deh gua. Aduh, udah kelar nih. Berantem dong. Wah, itu aku ditunggu di depan sekolah, Bang. Udah siap dipukulin. Bener-bener mereka Kau lihat udah ngintip. Udah ngintip. Wah, satu kelas gue udah kasih tahu. Tuh, hati-hati tuh di depan udah ditungguin tuh. Hati-hati kau ya, di depan udah ditungguin kau. Udah siap ditumbuk kau gitu. Disuruh ditunjangi kau abis ini kayak. Takut lakukan kayak mati gitu. Akhirnya di sekolah itu di belakang ada jalan belakang itu jalan keluar. Kaburlah aku lewat situ. Ditemani temanku masih ingat sampai hari ini namanya Jericho. Terima kasih Jericho. Dia yang selamatkan aku, ditarik aku dari samping. Udah aku lewat sini lah. Nah, naik M42. Pulang aku naik angkot. Kok sekolah naik angkot? Naik angkot. Dulu selalu diantar jemput. Pindah ke Medan, mama ajarkan, ayo harus belajar naik angkot. Belajar naik angkot. Bukan ajarkan itu, mamamu malas. Iya betul. Dan mamamu kan nggak tahu jalan pasti. Iya. Jadi kalau diselamatkan dari pintu belakang, langsung naik angkot. Naik angkot. Besoknya? Nah, besoknya kayaknya seharian itu mereka refleksi diri mungkin ya. Ketemu guru PPKN, Tabayu. Aduh, sorry, maaf. Kan sekolahnya Santo apa tadi ya? Nama sekolahnya Santo Ignatius. Tapi di melakukan Medan, Tabayu. Masuk akal. Masuk akal. Besokannya akhirnya nggak apa-apain lagi. Tapi yang itu kenapa aku bilang titik terendahku, mungkin itu ya salah satu titik terendahku saat umur itu ya. Iya. Tapi titik tertinggiku adalah, jadi pas awal kelas, itu aku dibully habis-habisan. Iya. Cuman, kalau dibilang dekat, di sekolah, paling dekat aku sama mereka. Jadi, kayak film-film gitu bang, titik terendah karakter, titik tinggi karakter. Nah, titik tertinggi karakter gue saat gue diterima dan ditemenin. Akhirnya kau ngerasa bahwa ya aman. Kalau aku udah berteman sama mereka, aku aman ini. Iya, jadi justru mereka ngelindungin momennya gitu. Bulan berapa, maksudnya setelah berapa bulan kau akrab atau gara-gara apa bisa akrab banget gitu? Gara-gara kita suka main bareng. Jadi pulang sekolah, pergi main bareng. Terus kadang kalau naik angkot, sejalan. Jadi di angkot dekat. Terus lama-lama mereka kalau
ya gue tuh bukan pengen sombong kalau gue bilang lu gue, tapi emang ya karena itu kebiasaan gue. Akhirnya mereka juga senang karena gue mau mempelajari budaya Batak gitu, kebiasaan mereka, mereka kemana gue ikut gitu-gitu. Lagian kan pada masa itu SD itu siapa yang menguntungkan itu yang ditemani. Iya. Nah, ini mengingat kebiasaan ada kebiasaan yang belum kita lakukan. Apa? Nawarin tamu minum atau makan. Katanya nggak mau minum ya? Siapa? Kau. Minum apa? Ya minum. apa? Bukan panik, jangan panik. Enggak semua minuman haram. Bukan. Kenapa tidur? Kenapa tidur? Kenapa kok tidur? Karena biasanya dia yang ngambil kan. Oh iya. Biar bukan dia ya. Ini minum. Kasih Kali ganggu orang istirahat. Orang lagi pada ngobrol kok istirahat. Jadi kejadian akrab itu cawu berapa? Cawu lagi ya kan? Pasti masih cawu kan, belum semester kan? Cawu itu apa cawu? Iya. 1 bulan. Emang Kristo kelahiran berapa sih? 97. Iya, semester lah Ben. Udah semester ya, nggak tahu cawu sama sekali. Catur bulan. Apa itu? Ya, catur bulan. Tahu dia. Iya. Jadi dulu konsep pendidikan itu, sekarang kan semester genap, semester ganjil. Iya. Kalau dulu cawu 1, cawu 2, cawu 3. Jadi setahun bagi rapot itu 3 kali. Enggak, aku udah semester. Which? Makasih Bang. Lah ini apa? Gelas dulu. Anjing gelasnya. Kenapa gelasnya Kenapa itu? Ya kan sama-sama kaleng maksudnya. Oh, tumben nih. Ini mop katanya tadi dengar ini. Tumben Rizal. Ya sampai 2023. Wih. Oh iya. Iya. Naik. Mantap. Episode ini doang ada yang bawakan. Emang iya ada yang bawa ini nih? Ada. Karena memang ponannya gitaris. Oh, gitaris cedera ya? Gitaris cedera. Gitaris cedera. Iya. Terima kasih ponannya gitaris cedera. Terima kasih. Kalian kan akrab tuh akhirnya. Akhirnya akrab. Maksudnya apa? Maksudnya kalian mungkin pas perpisahan kelas 6-nya yang kau merasa jadi Enggak. Karena kelas 6 ke kelas 7 itu kebanyakan dari kita SMP-nya masih sama. SMP mana kau, Kristo? Ignatius juga. Kau bilang kan belum buka SMP-nya waktu itu. Nah, pas aku kelas SMP itu pertama SMP. Kok angkatan pertama Angkatan SMP pertama itu SMP berarti? itu seingatku. Mana nggak tamat lagi? Iya. Ya nggak tamat di situ kok kan? Iya, nggak tamat di situ. Kok angkatan pertama? Iya. Situ geng-genganmu itu situ juga? Yang mana? Yang bandel? Yang bandel kan masih kelas 5. Mereka masih kelas 6 Oh, saat itu. iya. Jadi kita udah beda gedung, udah beda gedung. Oh, beda gedung. Beda gedung. Dibangun lah itu sekolah itu belakang. Terus aku nggak dulu. Sabar dulu. Itu dua. Marah-marah aja kerjamu. Sabar dulu. Sabar Itu dulu. dua. Pas lu. Kaget. Marah-marah aja. Kaget. Kalau lempar-lempar gitu sakit mataku. Itu dipukul Mamat. Bukan dilempar gelas. Ini telinganya Rizal apa nih? Ada ini Rizal My Babe. Oh, Rizal My Babe. My babe. Makan. Ya, siap. Cuman kami mau nanya kau harus jawab. Jadi kayak mana? Kau mau makan atau jawab? Makanya kayaknya nanti aja kali ya. Jadi itu gedung baru berarti? Gedung baru. Nah, tapi salah satu yang bikin dekat, Bang. Iya. Gara-gara dulu, jadi pas pindah ke Medan itu aku mau mencoba untuk membantu... Oke. Mau membentuk persona baru. Jadi Kau kelas 6 SD udah ngerti persona. iya, jadi pas kelas 5 1 sampai 5 kan dibully. Jadi gua kelas 6, oke gua mau kelihatan keren. Nah, gua bohong sama mereka, Bang. Jadi bohong aku. Apa bohongmu? Aku pindah ke Medan. Terus ku bilang, main bola kita, main bola. Mereka pada gitu. Terus ku bilang, ayo main bola. Oh, bisa main bola kok, Chris? Bisa aku. Aku paling jago dulu di Sekolahmu. di sekolahku. Padahal aku nggak bisa main bola, Bang. Nggak ngerti, peraturannya aja nggak ngerti. Gue bilang, jago aku main bola. Gue bilang gitu. Oh iya, kapan-kapan main bola lah kita. Waktu itu belum main bola. Iya. Akhirnya terjadilah beneran ajak main bola. Wah, panik aku kan. Anjir, selama ini aku bilang jago lagi. Main tuh. Main 5 menit pertama, kelihatan tolol. Iya. 5 menit kedua kelihatan tolol banget. Akhirnya dikesampingkan kan. Sini dulu kau. Anjing, sini dulu kau. Ini udah kawan lama soalnya. Kima, aku bilang jago aku main bola. Kok dari tadi udah dekat gawang nggak gol? Aku bilang maksudku main bola di PS2. Itulah aku bilang. Oh, bilang lah. Kami kira Aku bilang iya PS2. Akhirnya, ya memang nggak boleh bohong ya. Iya. Itu akan ketahuan lagi, juga. ya. Mainlah teman-temanku ke rumahku. Ada PS2 Ada lu? PS2 aku. Mainlah kita dulu Winning Eleven. Iya. Nggak jago juga. Baru ditanya, kok bilang kok jago main bola? PS, kok nggak jago lagi?
Ya bohong lah pokoknya aku mah. Jujur aku jadi, ya bohong lah aku. Ya biar dekat aja aku bilang. Biar dekat aja aku bilang gitu. Banyak orang yang untuk dapat pergaulan bohong. Kawanku si Mora, itu kan anak baru kelas 1, HP-nya N-Gig. Kau tahu apa dibuat dia biar dia diterima di pergaulan? Dibilangnya dia punya bokep Indonesia. Di kelas 1 SMA. Jadi setiap kami mau nanya, bentar, masih di komputer. Bentar, masih di komputer. Gak dibawa-bawa sampai akhir. Sampai akhirnya sampai mau lulus. Sekolah sampai mau lulus terus dia baru ngaku. Kok sebenarnya punya nggak sih itu? Nggak punya, aku biar diterima aja katanya. Iya, kayak gitu. Betul. Anak-anak itu tuh. Demi dapat respect ataupun masuk jadi ke geng itu. Iya. Tapi Jadi tahu nggak kenapa akhirnya kawan-kawanmu menerima kebohonganmu terus akhirnya bisa kerja? karena udah dekat aja, Bang. Enggak, Jadi, karena mereka bisa main PS gratis. oh iya benar juga. Jadi sering nggak ke rumahmu? Hah? Lumayan. Main PS. Gak apa-apa lah dibohongi gitu, itu main. Ada fasilitas, ada fasilitas. Tapi kau masih berkawan sama kawan-kawanmu SD tuh? Yang sekarang, sampai sekarang. Masih beberapa masih kontak. Kemarin pas aku ke Semarang buat syuting, mereka ada yang tinggal di Semarang, ketemu kita main. Ngobrol gitu. Iya. Kenapa? Kalau secara suku kau apa? Tuh. Bapak. Turunan Jawa, Bapak Jawa, tapi tinggal di Jakarta. Jawa jelas. Lahir di Jakarta. Nyokap itu Ambon Chinese. Ambon Dan nyokap Chinese. dan mamah gue itu lahir dan besar di Ambon. Tapi Chinese. Iya, Berarti Chinese Ambon. Bapaknya Ambon, mamanya Chinese. Nenek. Iya. Kakek. Enggak, kebalik. Oh, kakek Chinese. Kakek Chinese, mama Ambon. Nenek Oh, Ambon. si Eyangkung itu yang Chinese. Bukan itu Eyangkung itu dari bapak. Dari Bapak. bapak Jawa. Jawa. Karena Eyangkung aja bahasa Jawa. Eyangkung. Bahasa Jawa. Kok bisa dia pikir itu Chinese? Lah kan siapa tahu nama-nama panggilan. Kan Misalnya Eyangku. namanya Jongkung gitu siapa? Nggak tahu nama. Jongkung tadi bapaknya. Bapak sempat jadi gubernur? Beda. Beda. Bukan Jongkung itu. Bapak dia sempat jadi ketua PSSI ya. Tapi berarti kawanmu yang Batak pertama yang di Medan lah ya? Iya. Siapa-siapa ada yang marga-marga gitu-gitu lah ya. Ada. Yang tadi Jericho Tadi yang nyelamatin kau warga apa? Jericho Tambunan. Oh, Jericho Tambunan. Leonard Tumpamahu. Leonard Tumpamahu. Lefrando lupa marganya apa. Iya. Terus siapa Lefrando Johanna Sijabat kayaknya. Iya. Pokoknya ya itulah. Nah, terus itu juga aku baru tahu kalau ternyata ini yang aku juga baru pelajari pas pindah ke Medan. Ternyata banyak orang Medan yang namanya itu sesuai dengan yang dilihat pertama kali sama bapaknya. Ya, Jadi aku kenal orang nama Sendok, Bang. Sendok? Kaget, Sendok. Betul. Terus pas tahu nama siapa? Sendok. Kok Sendok? Kalau mereka kembar Sendok Garpu kayaknya, makanya aneh banget. Sorry. Iya, begitu lah ya. Ya gitu. Kenapa kau sorry? Tapi emang Masuk akal loh kalau kembar Sendok Garpu. Tapi Kalau kembar 3 Sendok Garpu pisau. Sendok Garpu. Kalau kembar 5 rapiring katanya. Biar banyak aja. Banyak aja ya. Jadi kok nggak bisa menyembunyikan responnya itu ketika Kaget. Chris, sendok. Iya. Gue kira lagi nyebut-nyebutin barang-barang yang ada di rumah kan, Kristo, sendok, pisau, panci, gitu. Iya, tapi Itu kawan SD? Kawan SD. Iya. SD. Iya, tapi gue ingat dulu pas sekolah tuh selalu yang nama bapaknya siapa, ngobrol apapun sebisa mungkin dimasukin ke dalam kata yang kita ucap. Betul. Kita jawab. Untuk gitu. melecehin nama bapak. Iya. Melecehin nama bapak. Berarti Kristo sampai kelas 1 SMP di Medan. Nah itu tuh yang gue bilang. Kok udah ngerasa bahwa hidup dalam 2 tahun di Medan ngerasa bahwa itu berpengaruh kali ke kehidupan kau sekarang? Karena aku merasa tema lagi. Mentalku di situ dibangun banget. Mental ke tema jauh. Jauh kali ya. Mental ke tema. Aku soalnya selama di situ tema mental jauh salahnya. Ini juga salah-salah ngomong ini tertempa di sana ya. Iya. Tidak kok banyak kena pukul kan. Kenapa mentalmu? Ditempa. Ditempa mungkin. kali ya. Ditempa. Makasih Bang, makasih. Ditempa. tempa. Ya, tema. Tema masih oke. Tetap nggak nolong sih. Ditempa. Soalnya temanku bisa. Kalau teman masih bisa. Boleh saya lanjut nih? Ya. Iya, jadi temaku itu Iya, mentalku itu ditempa banget gara-gara ya itu karena itu pertama kalinya dibully yang secara verbal banget. Ya. Jadi pas di Jakarta aku dibully ya pasif agresif. Oke. Jadi dibully kayak nggak mau ditemenin, diejek, ntar ditemenin gitu. Jadi kayak, nah ini tuh bener-bener dibully, temen langsung jadi teman. Beneran semuanya Betul. jadinya ya. Nah terus juga pas di Medan sekolahku itu sangat menjunjung tinggi
Non akademis, bukan. Non akademis. Hal-hal yang di luar non akademis. Yang pas gue di Jakarta, sekolah gue tuh nggak pernah nyentuh itu sama sekali. Misal apa? Kayak jauh-jauhan Teater. luda gitu. Enggak. Memang itu kau jago pun nggak dihargai sekolah. Walaupun kau Tapi jago. pernah nggak komen kita sama kawan-kawan SD? Iya. Tapi nggak ada sama yang orangnya. gini lalang. Nah, itu non akademis. Non akademis jojoan lu dah. Aku gini bisa. Nah, itu juga non akademis. Ada sekolah yang mensupport itu. Nggak, tapi sekolahku nggak support. Salah Kalau aku sekolah. mainin dimarahin. Salah sekolah kau berarti. Ini kenapa jadi pada nyoba sih? Kok bisa? Bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Aku masih bisa. Berguna kali ya tayangan kita ini. Ayo coba. Gini, tangannya gini. Ngapain ya? Wow, nggak ada yang mau ngalah lagi semua. Aku ngalah. Tapi tetap dilipat tanganmu. Masa gitu doang? Terus apa lagi nilai? Jadi sekolahmu membuat kau merasa non akademis ternyata penting. Iya, dan itu juga mereka tuh mendukung impersonate gua, Bang. Oh, kau Mendukung. impersonate itu dari SMP? Kelas 6 SD. Udah kelas 6 SD. Siapa 6 SD. pertama kali kau tiru? Mickey Mouse sebenarnya. Mickey Mouse Mickey Mouse suaranya ada nggak sih? gitu. Oh iya. Hi there, pal. My name is Mickey Mouse. Welcome to the Mickey Mouse Clubhouse. Gitu. Ya, Itu terus. gitu. Iya, nah tapi gue didukungnya pas impersonate Giring Niji. Oke. Jadi gue belajar impersonate berapa Giring itu? Niji. Dia Kelas 1 SMP. Masuk dalam lumpur-lumpur gitu. Enggak. Waktu itu belum terjadi. Waktu itu gue foto pakai jaket merah sambil begini. Foto jaket merah sambil begini, gitu. Terus Enggak. kau ikut nyanyinya, gaya nyanyinya. Iya, jadi dulu ini ada apa sih class meeting ya yang kayak ada acara dari kelas-kelas terus perform. Nah, itu dari kelas gua kita memparodikan band Niji. Nah, gue jadi giringnya. Terus lagunya di play jadi gue lip sync. Iya. Tapi tuh anak-anak kok pada maju-maju ke depan, Iya. wow gitu. Jadi bener-bener kayak Seru. Mereka support juga. Support. Halu bareng lah. Kau merasa sekolah mendukung karena nggak dilarang gitu. Iya, nggak dilarang, malah disupport. Iya. Bahkan pas gue udah mau pindah ke Jakarta, kepala sekolah gue bilang, udah Chris, kamu nggak usah ikut pindah ke Jakarta. Kamu tinggal di sini aja. Nanti kamu tinggal sama saya, uang sekolah bisa diatur. Tapi kok tinggal di rumah bapak, nanti kok bantu nyapu ngepel, katanya. Emang mau eksploitasi anak? Iya, terus gue bilang, iya Siapa tahu baik. bisa bantu-bantu ya kan. Bapaknya kerja Nokia dulu. Siapa yang mau nyempel Jadi TKA dia. Tenaga kerja Ambon. di Medan pula. Di Medan. Oh gitu. Iya. Akhirnya maksudnya sebahagia itulah gue ya. Akhirnya Bahagia banget Berat gua. nggak ninggalin Berat lah. naik kelas 2-nya? Berat banget. Karena gua. udah jadi temen akrab semua. Iya. Akrab banget. Dan teman-teman, oh iya, nah iya itu salah satunya. Non akademis. Oh enggak ini, dulu aku pelajarin juga nih. Bunyi. Aku bisa gini. Iya. Penting kali. Hei, yang paling dulu tuh ada begini. Sama ini. Nah. Naga. Ini bisa nggak? Bikin bulat-bulat. Iya. Kalian semua nggak bisa. Ya nggak bisa. Kalau jadi itu gue nggak bisa lagi beneran. Iya, dia bakat Ini alam. gua- Bakat alam. Iya. Yang punya kamu. Iya, itu. Itu dulu kita lomba-lomba bisa itu. Kok penting itu ya? Itu Iya. non akademik. Non akademik. Tapi Namanya memang- gini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maret gitu. Iya benar. Ada. Origami. Lihat anak berapa? Yang ini. Oh iya. Berapa? Lihat anak berapa? Terus ini apa? Tangan dipukul. Pek. Oh, nyetrum. Nah, itu dulu. Gini. Iya. Putih. Buka, tutup. Berapa? Tengok anaknya. Dua anaknya. Gimana kalau dia ternyata child free ya? Gedenya Chandri. Gak usah ngapain. Serius, ini kan anakmu satu kan? Ya. Wah, ini benjolan nih kipriknya. Kenapa jadi medis? Tapi Grilla tadi bilang dari SD udah mulai impersonate. Udah mulai Siapa yang kau lihat? Apa? Dulu punya Indovision
Indovision nonton kartun-kartun. Udah kaya di Medan. Iya. Padahal kawannya sering main. Indovision bukan yang lain. Bukan karena nyaman sama dia. Bukan. Karena nyaman aja fasilitasnya. Pasti bau kali kaki kawan gue tuh kan. Terus nonton kayak ya itulah Mickey Mouse segala macem. Akhirnya buka YouTube. Di YouTube tuh ada orang behind the scene kartun-kartun itu. Ternyata beberapa karakter yang ngisi satu orang. Oh, dubber. Double. iya. Komposator lah. SD tahun berapa sih? Kelas 6 itu? Aduh nggak ingat lagi gua. Kan kau 98. 97 tambah 12, 2007. Ya, 2009. Ya. Iya loh, kita udah kuliah. Udah buka YouTube Udah ya? mulai YouTube kita itu. Matematika. 2009. Cepet banget lu. Iya. Diam toh ya. Bonar anjing. Iya. Terus Enggak. Iya. Tapi ya 2009 udah lah ya, udah kita kan Udah. 2008 Tapi udah udah ngeri, maksudnya pola pikirnya dia udah kepikiran buka YouTube, Iya, nyari iya. behind the scene. Iya, waktu itu karena penasaran aja, pengen tahu. Aku tuh dulu 2008 2007 buka YouTube itu nonton lagu Gaby kalau nggak salah. Jauh kau pergi meninggalkan diri. Sama dulu Hijau Daun versi Luna Maya. Ya. Di sini Aku masih sendiri. Pakai baju putih gitu kan, dilalang-ilalang dulu gitu. sayang, Aku tahu bantu masuk lu sini. Adinia Rasti. kita Tak saling bicara. Apa? Isi lagi. Iya Tuan gitu. Ulang sini. Ya Tuhan gitu. Oke. Nj Tuan. Pelayan. Oh, bagus. Sakit. Isi lagi. Demi gimmick. Terus demi gimmick. Pas pindah dari Medan, berarti kau menemukan apa namanya impersonate ini di Medan? Di Medan. Wah, gue menemukan banyak hal di Medan, termasuk bokep. Karena internetnya menyediakan. Bukan Warnanya. karena teman-temanku kayak anjing. Ada dulu grupnya bang, kita ada grupnya. Grup Kok apa? bisa? Jadi berlima, yang satu menyediakan kuota, yang satu menyediakan website, yang satu menjaga orang-orang jangan ada yang ketahuan. Jadi kita ganti-gantian aja kayak piket gitu. Iya. Di hari ini yang menemukan, Di rumahmu? Di sekolah enggak, di samping sekolah gitu. Di warung gitu, nonton pakai handphone. Oh, udah canggih. Naruto XXX, inget gua. Tsunade dulu. Sumpah. Terus RedTube. Oh, kau nonton RedTube. Iya, Yang sudah di-download. RedTube Teh dong, jauh banget, Bang. Itu diajarin mereka gua. Belajar gua dari situ. Nonton dari web apa dari downloadin? Nonton dua-duanya. Web dan download. Jadi ada yang 3GP, ada yang 480 dulu masih belum 1080 seingat gua. Jadi Yang masih sawit-sawit ada, yang sawit-sawit. ada. Terus belajar itu, terus belajar apa? Jualan. Dulu sekolah kita mewajibkan murid-muridnya ada pergi ke komplek-komplek. Kok jualan, belajar jualan itu. Oh, jualan apa waktu itu? Mata pelajaran entrepreneur. Ah, jualan ini. Ada SD udah ada entrepreneur. Keren. Aneh kali Antara sekolah. SD pas atau SMP gue lupa salah. Muatan satu. lokalnya Iya, entrepreneur. kita muatan lokal dulu ya kan. Iya. Kami muatan lokal goreng bakwan, goreng apa gitu Iya. dulu. Enggak ada. SMP betul lah, Bang. Aku nggak ada loh. Aku juga Muatan enggak ada. lokal ada. Nggak. Muatan lokal tuh Aku muatan lokal bahasa daerah. bahasa daerah, bahasa daerah. Melayu. Aku muatan lokal. Aku muatan lokal. Yang bikin ini apa nih? Jumputan tau nggak sih? Yang bikin baju tie-dye. Apa itu? Baju tie-dye yang Iya, tahu. gitu-gituin. Ah. Nah, itu dibikin dari sarung tangan. Kita bikin gitu-gitu muatan Itu lokal. dijual. Nggak ada, praktek aja. Itu bukannya kertangkes ya? Jatuh-jatuh masuk. Iya, itu mah KTK. Enggak, itu muatan lokal. Kami goreng, bakwan. Nggak, emang di Binjai penghasil baju tie-dye terbesar Asia Tenggara? juga. Itu kan Ternyata bukan di Bali ya. Ya itu Selama ini gua muatan kira di lokal Bali. pelajaran apa? apa aja kalau nggak salah pada waktu itu. Makanya Ah, maaf, pelajaran apa aja tuh pelajaran apa? Konsep muatan lokal itu artinya sekolah dikasih kesempatan untuk bikin mata pelajaran khusus. Rata-rata isinya bahasa daerah. Kalau SMP ku elektronika malah. Aku ada elektronik, ada. aku prakteknya goreng bakwan. Ya itu mata pelajaran apa anjing? Itu pertanyaan. Muatan lokal. Ya mata pelajaran apa? Tata muka kayak apa sih? Mata lokal itu Bukan goreng bakwan. Besok pelajaran matematika bahasa Indonesia goreng bakwan gitu. Kami bilangnya apapun itu bilangnya mulok. Bilangnya mulok. Masa nanti di rapotmu tulisan pakai pena bagusnya itu?
Goreng bakwan, Indra Jegel 75. Bukan mau Bawaannya kurang crispy. Bilangnya itu muatan lokal. Iya betul. Kita tuh ada mata pelajaran muatan lokal, tapi mata pelajarannya elektro, Ya, kerajinan tata tangan boga. dan kesenian, bahasa Melayu, Ya. Arab gundul. Oh, elektro ada juga berarti. Iya. Udah dibilang itu kok pelajarannya apa? Goreng bakwan. Dia pelajarannya apa? Memang prakteknya goreng bakwan. Ya iya pelajarannya. Iya kayaknya tata Kau goreng bakwan di mana sih kayak gini? martabak. Kau goreng bakwan di mana? Martabak kayak gini ya. Gila. Gila 2 tangan. Kristo. Terus Gak, gue baru kali ini bikin apa kayak talk show pembicaraannya absurd banget. Tadi yang goreng bakwan ngomongin bokep apa sih anjing? Emang gitu. Iya seru. Emang gitu. Nanti komennya daging semua kok gitu. Wajib kolesterol nonton video ini. Daging semua. Oh, berarti Jadi kau impersonate dari sini. Tadi tren lagi bahas jualan lo. Kenapa jadi langsung patah? Impersonate. entrepreneur. Komplek. Iya. Jangan langsung impersonate anjing. Iya, tapi ya itulah kita jualan Astor, wafer, saksang gitu. Saksang. Nah dibungkus wafer gitu. Barat, tiba-tiba daerah. Tapi sasangnya tetap panjang gini. Dari sini dia. Dari luar. Perutnya. harus gini. Udah ada udelnya. Ada udelnya. Pelayan seksi. Minum. Nggak usah diangkat itu ke bulu. Keluar. Terus pas pindah SMP ke Jakarta. Sabar dulu, istirahat dulu. SMP Oke, pindah lanjut. ke Jakarta. SMP pindah, SMP kelas 2. Impersonate dilanjut di dalam lebih. Iya, dalami lebih. Apa Akhirnya yang ini toh? Maksudnya kau pelajarin impersonate tujuanmu ada nggak sih waktu itu? Aku nanti bakal jadi dubbing, bakal jadi apa gitu. Karena anak SMP kan. iya, karena gue baru nonton yang Jerome, dia gini, pikiranmu apa Jer? Kok begini? Sekarang tujuan gestur dulu kenapa sih Bang? Dengar lu. Gestur. Sebuah tujuan tuh dipikirin Iya. dan dilaksanakan ya. Oh, iya. Iya kan? Ya. Apa sih kau impersonate tujuanmu itu apa sih? Betul kan? Iya kan? Profesor X ya bisa mikir gitu, menerawang. Sama Jerome dia tiba. Apa sih Tujuanmu? Apa gitu? Orang Itali. Orang Italia aja di bawah doang. Di bawah sih. Nggak nyampe ke atas. Dia sampai ke atas. Aduh. Impersonate. Nggak boleh capek, kau masih banyak pertanyaan. Oh sorry. Iya impersonate. Nah impersonate itu awalnya kan kartun-kartun aja. Akhirnya belajarlah ke orang juga, aktor, guru. Guruku impersonate. Guru-guru impersonate. Kau impersonate gurumu. Guru. Itu gurunya tahu nggak? Nah itu. Jadi guru itu tahu pas gue kelas SMA karena gue keseringan ngelakuin akhirnya. Gue melakukan Udah di Jakarta. Udah. Bukan Cikarang, di Medan. Cikarang. Gue pindah ke Cikarang. Oh dari Medan ke Cikarang. Iya, Cikarang karena atau 50 tahun lagi? Dari tadi kau ya. Aku dari tadi aku lempar isu juga. Respon kau nih. dia open Apa terus. sih Iris tujuanmu itu? Itu masih Nokia bapakmu? masih Nokia. Bukan orang bapak yang masih Nokia. Siemens. Tapi yang tangan nyambung tuh ada tangan bapakmu nggak salah satu? Nggak ada ya? Neng. Itu suara bapakku. Bagus. Kenapa Iya. Tarik? Bisa ketahuan karena intensitasnya terlalu sering. Seringan. Di Jadi momen apa? Gua menggunakan impersonate supaya lari dari pelajaran. Jadi setiap mulai pelajaran 15 menit 10 menit awal gua ke depan kelas impersonate guru sebelumnya. Oke. Nah, guru gua ikut nonton yang lagi ngajar di situ. Kok bisa maksudnya waktunya lu sita untuk itu? Kok dia mau biasanya kan? Karena dia terhibur. Guru tuh bisa stres loh. Iya, betul. Capek jadi guru. kan prosesnya gimana? Tuh, Kristo ini wajib. Enggak, gue dari depan dulu. Jadi gue udah curi start di depan, dia masuk, dia ngeliat gue lagi bercanda-bercanda, teman-teman ketawa, dia duduk, dia nonton. Oh iya, guru emang begitu, dia begitu tuh, ketawa-ketawa. Guru berikutnya, gue begitu lagi niruin guru yang sebelumnya yang tadi dia bilang tahu tuh, gitu terus. Jadi gue di kelas A niruin C, B niruin A, C gue niruin B. Iya. Sampai satu hari dipanggil gue di ruang guru, dibilang bantuin bawain buku saya dong. Iya. Gue bantuin masuk ruang guru, gue taruh bukunya, tiba-tiba ruang guru dikunci. Sama kepala sekolah gue dikunci, cak gitu. Hah, kenapa bu gitu? Kenapa mem?
Oh namanya cemen. Bukan. Memang Cikarang. Memang Cikarang. Tapi nggak semua di Cikarang tuh cemen. Bisa jadi Tong, karena Gitong juga Cikarang. Denny Gitong. Kenapa mem gitu? Iya. Terus, gurunya ngomong, Kristo, saya dengar kamu suka impersonate kita ya, gitu. Di depan Kita? guru-guru. Udah kita? Iya, Sidang. itu orang guru, semua guru lagi di situ karena lagi waktu istirahat. Iya. Diliatin lah gua. Kok bisa tahu mem? Iya, gara-gara pas guru C nyampe ruang guru dia cerita. Tadi dia niruin kamu, B. Terus si A ngomong, lah lu ditiruin J juga. Si B ngomong, lu juga. Sadar mereka, oh kita ditiruin. Akhirnya guru, kepala sekolah gue bilang, oke lu boleh keluar dari ruang, kamu boleh keluar dari ruang guru kalau kamu bisa impersonate kita semua dulu. Jadi gue di situ kayak stand up komedi tapi impersonate. 10 guru ada kali. Gue satu-satu gue tiruin. Dan Berarti nggak ada intonasi marah ya? Nggak ada ya? enggak, disengin. Iya. Dan selalu ekspresinya sama. Yang ngelihat gue impersonate pada ketawa ngakak. Yang gue impersonate begini-begini. Kayak, oh gue begitu ya, gitu. Misalnya dia suka gini, dia langsung kayak Refleksi diri. ya refleksi diri. Apa ya gue Merenung. Kepala sekolah kau impersonate juga? Pas sekolah juga bang. Apa kau bikin waktu itu? Yang inget lah waktu itu. Dia suka senyum, jadi gue gini. Gitu di depan. Terus yang lain guru-guru ketawa? Bener. Karena yang gue impersonate akurat, terutama yang cowok-cowok, karena suaranya bisa gue ubah kan. Iya. Yang guru matematika suka begini-begini. Leon di belakang jangan ngobrol gitu. Ada satu guru bahasa Indonesia suka ngelawak, jadi kayak lagi jalan, iya bahasa Indonesia begini, jatuh cinta gitu. Oh, lucu juga guru ya. Lucu ya. Udah ada beat-beatnya Nah, punchline. tapi jadinya besokannya masuk sekolah gua, semua guru jadi ganti gaya. Takut ditiruin ganti gaya. Yang begini jadi nggak begini, Bang. Iya. Sampai Jadi begini dia ya. tukeran ya. Ternyata tukeran doang. Iya kayak gitu. Di belakang. Maju. Nggak mau gini nih. Iya. Dan kalau misalnya keceplosan langsung dilihat gua. Iya. Kayak kesannya gua begini, dia begini gara-gara gua kan enggak. Dia gini kan. Jadi Leon, insecure ya. apa mau niruin saya? Enggak, GR banget, enggak. Itu. Tapi itu tuh kalau latihan impersonate ada ininya nggak? Ada kayak lesnya, ada Nggak ada. kayak nggak ada. Enggak ada, tapi Karena tutorialnya emang di YouTube ada. Tutorial di Oh, YouTube. lihat tutorial Oh, di YouTube. ada ya? Ada, kayak latihan lidah. Tapi kau udah sadar lipat-lipat. itu bahwa itu tuh bisa dilatih. Sadar. Siapapun bisa melakukan itu. Bisa, karena nah dulu teman-temanku tuh hobinya futsal, basket. Gue jago banget tuh dua-dua itu kan. Iya. Jago sekali. Di PS2. Iya, dulu mata pelajaran olahraga pingpong satu kelas gue doang ngeremet. Gak saking gak bisa. Jadi gue cukup banget. lucu pengalaman gurumu tadi kan. Sekarang cobalah kau impersonate kami satu-satu sebisamu aja. Coba ya. Juga sih. Bang, Siapa Bang dulu? Jegel. Jegel dulu. Gitu, kalau ketawa. Iya. Itu kan. Itu doang. Terus Oke. buka baju. Pasti buka baju terus. Sorry ya Toh. Nah, gitu dia. Gitu, ya kan. Banyak juga ya. Bang Boris. Gimana gitu? Bang Benny, Abang. Lancar semua ya. Sore gitu berat dia. Gimana? Gitu kata. Iyalah, kayak mana gitu. Kalau Bene? Bene? Dia gitu. Main HP. Emang nggak banyak ngomong ya? Nggak banyak, main Sama HP. bapaknya juga nggak banyak ngomong ya? Iya. Gitulah pokoknya. Iya. Terus kapan kau terpikir untuk kayaknya kemampuanmu impersonate ini bisa jadi Sesuatu. konten Iya. gitu, Nggak, ngapain? Ngapain lah aku sekarang? Biar gak ketebak. Ini kayak kuis, namanya kuis. Bukan impersonate. Kuis. Ya karena kan punya skill itu belum tentu bisa memasarkan ya. Iya. Gimana sadarnya toh? Gak sadar gitu waktu itu. Udah main aja. Gue cuman Konten aja. Jadi waktu itu nggak bikin konten, kayak iseng-iseng upload video dulu karena di kuliah film, belajar ngedit, belajar nulis. Nah, iya, kuliah film juga. Kenapa kok kuliah film? Boleh satu-satu lu nggak saya jawab? Otak saya nggak bisa berjalan. Nantiin dulu nih. Oke. Yang konten. Yang nanti. mana? Yang mana itu? Yang mana? Ya kita yang ini dulu deh. Iya, yang film nih. Biar kita tahu tujuan saya kan. Kau dari ini impersonate dari SD, SMP, SMA, kuliahnya film. Kenapa tertarik sama kuliah film? Jadi dulu gara-gara impersonate gue jadi
tertarik sama acting. Oke. Mau kuliah aktor, papa nggak bolehin. Karena image aktor saat gua SMP itu adalah seks bebas, perceraian sama narkoba. Bukan sekarang juga. Enggak. Kalau sekarang narkoba, perceraian sama seks bebas. Sama aja. Dibalik aja. Gitu. Enggak. Cuman waktu itu nggak dibolehin karena juga salah satunya aktor tuh image-nya juga penghasilannya tidak menentu. Iya. Dan saat itu orang belum melek investasi. Iya. Jadi kayak habis ya udah habis aja gitu kan. Nggak boleh, akhirnya diarahin ke sutradara. Akhirnya ya Siapa sudah. yang ngarahin? Papa. Oh berarti bapakmu juga suka nonton film? Suka banget. Terbuka banget berarti bapakmu ya dalam hal-hal Bapakku tuh kemauan kalau anak ya? bahas film sama aku juga gitu. Oh berarti bapakmu nggak yang ngekang kau untuk ini. Dulu sempat diarahin ke bisnis, tapi akhirnya mungkin bokap gue sadar kayaknya dia nggak suka deh gitu. Nggak suka Nokia kau ya? Bukan. Bisnisnya apa? Jualan Nokia kan? Iya, betul. Tapi nggak Bapakmu suka. sampai pensiun Nokia? Enggak. Berarti keluargamu paling benci sama BlackBerry lah ya? Motorola Tapi benci. betul loh. Serius? Itu bokap gue tuh kan fanatik. Jadi pas udah pakai Nokia, orang-orang pakai BlackBerry. Ngapain saya pakai BlackBerry? Bagusan Nokia kok. Gitu. Orang pakai iPhone juga dimarahin. Akhirnya pakai Samsung. Sekarang pakai Samsung. Bokap gue kayaknya kayak pakai Samsung. Oh, pakai Samsung. Tapi nggak kerja di Samsung? Enggak. Oh. Gitu. Udah Udah pensiun bokap. Pensiun terakhir di? BAT. British American Tobacco. Tembakau. Iya, Dunhill. Oh Dunhill. Dunhill, Lucky Strike. Gitu. Terus boleh, merokok itu bagus gitu. Enggak Kau jadi. bilang katanya membela. Tapi jadi berubah pandangannya sama rokok, berubah dikit gitu. Dulu kan kayak anti. Terus akhirnya keluar lah IQOS ya. Iya, IQOS. IQOS terus kan kayak kamu kalau misalnya mau ngerokok nggak apa-apa tapi pakai IQOS aja itu dari BAT. Lu udah pensiun. Udah nggak kerja di situ. Masih. Makanya gue takut bokap gue kalau jadi konten kreator, dia endorse sekali, itu nempel itu hatinya. Nggak bisa dia pindah. Kayak udah gue jadi BA-nya gitu. Sulit. Diarahin, Karena di film. bapak yang ngarahin. Iya. Terus Tapi gue memang suka film sutradara. juga? Suka menyutradarai. Dulu kan gue yang menyutradarin teater musikal di gereja. Pas kapan? SMP, SMA lah. SMP, SMA nyutradarin teater Berarti musikal. memang udah ada itu dari Iya, dalam diri teater, dia film ya. pendek. Film pendek kalau bikin di sekolah selalu gue sutradaranya pasti. Dari siapa bakat itu Nurul? Nggak tahu ya. Di keluargamu? Nggak ada sih. Nggak ada yang ngedit gitu? Nggak ada. Yang kerja-kerja pelakon? Karena nggak wajib juga ada keluarga bisa ngedit, nggak ada. Tapi kan bapaknya Nokia. Emang bapaknya upload tiap hari? Keluarganya nggak ada yang bisa ngedit. Kukira ada, mungkin kan biasa kan ada gitu keturunan atau siapa yang Dalam keluarga besar ada yang bergerak di Indonesia, Iya, di kayak- industri film gitu. ada. kayak Eno Bening kan nggak ada yang tahu, Oh iya, ternyata betul. bapaknya kan Aswendi. Aswendi. Ada memang darah seninya kayak Bene gitu. juga kan. Bene juga Bapaknya ada. kan aktor watak. Wajah bata. Wajah bata. Tapi kan maksudnya ada lah keturunan. Obrolan kalian soal sutradara ini terjadi udah SMA. Dari SMP sebenarnya. Dari Jadi karena dari SMP gue udah bilang gue kayaknya kuliah maunya aktor. Terus bokap arahin ke sutradara. Jadi sutradara. Sempat ke bisnis terus ada ke sutradara. Dan makin jelas pas SMA. Karena pas SMA bikin film, itu film pendek, mulai gue jadi ambisius gitu. Kayak bikin, misalnya di sekolah ada tugas iklan. Nah, anak-anak yang lain bikin tugas iklannya udah di rumah aja syuting. Gue tuh sampai cari lapangan, pakai body paint. Dulu bikin, iya dulu gue bikin iklan Fruit Ninja. Oh yang ini. Iya, Fruit Ninja. Terus gue bikin iklannya jadinya temen gue disuruh jadi buah-buahnya, gue jadi ninjanya. Terus kayak sung dibikin kayak film action gitu iklannya. Terus ternyata itu cuma di kepala doang gitu. Nah dari situ gue niat. Bikin film, terus bikin film. Dulu gue bikin film pendek superhero bang. Judulnya The Untouchables, anjing cringe banget gue kalau inget lagi. Terus iya, jadi gue bikin cerita sesuai dengan efek-efek After Effects yang belajar dari YouTube. Oh, gue bisa ngedit orang terbang, jadi gue bikin. Lupa lawannya kekuatan bisa terbang, gitu. Oh ini cara teknik supaya di belakang green screen. Akhirnya gue bikin satu yang orang dia tahan api. Jadi dia jalan di belakang green screen terus gue kasih ledakan api gitu. Pakai lagu This Girl Is On Fire gitu. Fire gitu. Kalau sekarang tuh biasanya I'm Unstoppable. Oh ya, I'm Unstoppable. Padahal liriknya unstoppable. Unstoppable. Iya, ditambahin satu syllable juga lagi. I'm stoppable. Apa tuh stoppable? Berarti Kristo kehitungnya adalah murid SMA yang
bandelnya terarah ya, baik-baik aja lu ya, nggak ada Iya, enggak. Gue nggak pernah kayak bolos untuk ke warnet gitu, nggak pernah. Kok nggak pernah bolos? Tawuran nggak. Bolos pernah, tapi bukan kayak kabur ke warnet gitu, enggak. Pacaran? Bolos selalu karena dukungan orang tua. Iya. Justru bokap gue tuh bukan tipe yang Udah, kayak kau kamu. bolos aja gitu. Iya, udah bolos aja kita jalan-jalan ke Bandung gitu, bokap gue. Kau juara kelas nggak? Juara. Juara berapa? Pokoknya pas di Medan itu sempet kayak 5 besar, 3 besar. Pernah juara 2 kalau nggak salah. Terus pas di Jakarta, di Cikarang 10 besar. Sempat 5 besar juga seingat gua. Proyekan pertamamu impersonate yang dibayar. Iya. Filmnya. Itu pas udah jadi konten kreator. Karena pas aku makanya pas impersonate itu teman-temanku tahu semua aku bisa impersonate. Jadi pas itu viral, teman-temanku bingung semua. Kayak kok viral ya? Lu bukan dari dulu begini gitu. Gue juga nggak tahu kenapa bisa viral. Karena sosmed tadi lah ya. Iya, gara-gara gue taruh impersonate 60 karakter dalam satu video, gue taruh di story, ternyata gue taruh di IG, terus di reshare di story sama Aulion. Oh. Nah, gara-gara Aulion reshare, Jadi share banyak. Nah, Aulion tuh dulu temen kelas gua di UMN, sama-sama kuliah kuliah film. gitu. Startnya dari situ. Kau kan juga sekarang aku tahu kau pengen jadi sutradara, pengen kan, tapi sekarang juga Acting. Kau juga senang kan, Iya, apalagi senang baru banget. meledak dengan Big Four itu kan. Iya, Bahkan puji aku Tuhan. punya feeling, aku bilang kau nanti kayaknya dipakai Hollywood. Kalau kau Amin, nanti amin. dipakai Hollywood, aku roadman-mu ya. Lumayan ke luar negeri aku gratis. Tapi iya nggak tuh? Apa? Kalau kau main di film luar negeri, dia roadman-mu nggak? Atau kau milih Rijal? Rijal nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, Bang Benny bisa. Warna burger? Warna burger. What type of burger you want? Dia Warner Bros. Aneh banget. Apa Ya, mana mungkin. sekarang masih lebih senang pengen Acting? jadi acting atau mau jadi Sutradara. sutradara segera? Sekarang lagi menyukai acting banget sih. Jadi kayaknya kalau sekarang jalurnya masih pengennya jadi aktor gitu. Tapi impian jadi sutradara itu nggak hilang sama sekali. Tapi Netflix promo Netflix bulanan Iya, itu dia kau sutradara tuh kan? Dia Iya. tapi aktornya juga. Iya. Itu kau ngedaerah gitu kan? Iya, ngedirect, nge-konsep, bikin lagu gitu. Itu kalau gitu-gitu tuh dibayar berapa toh? Kok pertanyaanmu Rana dapur? Nanya. bisa besar lah, nggak sih? bisa lah setahun di Ignatius tuh dapat lah. Ignatius itu apa? Itu tadi sekolah tuh tadi tadi. bayar Setahun. bulanan. Kan sebulan 100.000. Iya. 1,2 doang mau dibayar. Ini gedenya gede potongan manajemen ya. Masa sih 1,2? Makanya tahun-tahun itu karena lagi kaya-kayanya. Lumayan lah berarti itu ya. Iya, gue memang Kontrak berapa lama tuh? awalnya itu cuma 1 kali harusnya. Iya. Terus ternyata mereka senang, suka, nambah lagi tuh. akhirnya nambah jadi. Naik budgetnya itu. Berapa sih? Kok lu penasaran banget? Nggak, seakan-akan kalau ditawarin ke dia bisa gitu. Bikin musikal, Ya, nanya jadi aja. sutradara. Pokoknya jadi 6 kali lah. Jadi 6 kali. video, jadi Dan 6 video. udah habis? 200 Udah aja. Udah habis. Karena setahun aja maksimal. Itu satunya. 201-nya. Tahun ini 1,2 2003 belum ada tawaran lagi? 2023 belum. 1,2 tuh. Gimana? Iya. Kenapa Ya, ngitungin sudah. harta Jadi gini orang? Kristo, dia baru ngambil rumah. Oh. Harganya 2,5 M. Oh. Kok ada kayak misalnya uang-uang nggak kepake simpen ke aku dulu mau Enggak. Aku putar aja Enggak, diputar enggak dulu usah, di enggak apa usah. namanya? Di Liga Champion. Jangan kayak gitu. Nanti Kriston mikirnya kita betul-betul mau Iya, nyari-nyari iya. duit kayak Enggak, gitu. enggak lah. Tapi berapa itu? Nggak usah digitu ya. Di Kristo dengan Big Four kemarin seneng, puas banget, lu? puas Bahagia. banget. Puas banget. Bahagia banget. Bahkan Nyangka nggak bakal begini? Enggak. Jadi pas nonton Big Four pun pas pertama kali nonton, kaget dengan hasilnya juga. Karena ekspektasi gue nggak segitu Kayak hasil mana videonya. kagetnya? Terima kasih ya. Makasih ya. Yes and do. Aku seneng kalau dibilang yang mana kagetnya terus dilakuin. Kan ada orang Kau senang Gimana senengnya Ki? Sungguh Kenapa jadi di imperfect ya dia? Jadi itu ya dia tukang makeup yang gitu. Aku pertama kali ketemu Kristo itu Imperfect Series. Imperfect Series. Pertama kali. Tapi selama ini ngikutin Kristo di medsos kan. Iya. Kontennya bagus. Kristo oke. tuh sangat yang kuidolakan, konten kreator yang sangat Betul. kuidolakan. Terima kasih. Lu nonton di mana yang dia stand up? Jakarta Zona Open, Meriah. bukan, open mic untuk Jakarta Zona Meriah yang kau datang kan? Iya. Itu masih diketawa. Iya, diketahui. Ya, yang dia punchline-nya semua yang tentang Impersonate kan? Iya. Iya. Kalau aku sih sangat menunggu filmnya dia nanti. Yang akan dia direct. Iya, karena dia tuh seleranya itu kan Hollywood kali kan. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. dia mau bikin sesuatu
dengan Indonesia tapi mindset Hollywood kayak apa ya jadinya Benar, gitu. bikin film bawah air gitu toh. Nanti orang biru-biru gitu toh. Avatar. Bawah air. Bawa air apa-apa. Lagi Avatar nggak bawa air, filmnya di air. Nggak, kalau orang di bawah air biru tenggelam. Nah, biru. Iya. Sekolah alam. Betul kan? Sekolah, kasih pertanyaanmu. Kasih premis aja. Tapi gini toh. Asik, sedap. 2023 nih. 2023 nih. Ada banyak hal. 2 tahun ditempa, mentalnya dibangun, dibentuk di Sumatera Utara. Pandanganmu berubah tentang teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Akhirnya kau nongkrong juga ada di teman-teman di Sumatera Utara. Mencintai sesuatu yang kau tidak pernah berpikir ujungnya sampai mana, toh membawamu ke titik sekarang. Menjadi seorang konten kreator terkenal, Netflix 6 kali, iklannya tiap bulan, film Big Four worldwide nomor 1 dengan karakter pelor. I mean, bukan I mean. Kau ini memiliki sesuatu dan kau siap untuk menjalani itu semua tanpa ragu gitu. Sebenarnya prinsip apa? Kenapa alarm tsunami? Bukan imsa. Kan selalu ke bagian pertanyaan terakhir. Bridgingnya nih ganti-ganti terus. Tapi pertanyaannya apa prinsip? Apa prinsip yang kau pegang? Bridgingnya keren soalnya. Segini prinsipnya segini. Apa prinsip yang kau pegang? Sampai akhirnya kau bisa menjalani semua ini dengan baik. Apa tuh yang bisa kau share sama teman-teman? Dari sini narik sampai bisa. Apa tuh? Ini harus dijawab. Harus. Dan ini adalah saatnya kau memberi kami kesempatan untuk dibikin quote. Iya. Jadi kalimatnya harus bagus. Harus benar gitu. Oh iya. Cinta itu bagian wifi dengan HP. Pacar sad boy. Cinta itu bagaikan bapak saya yang paling tua ya. Aku punya backsound. Gimana backsoundnya? Wango. Aku punya backsound. Dia dikasih hoodie sama Kang Denny. Dia mengasihnya backsound. Iya. Nih Fajar, saya ada hoodie, saya ada backsound. Kenapa jadi ada-adaan? Kan bukan kompetisi. Mereka ngasih lagi suara, aduh aneh banget. Saya ada backsound. Tetap sedih. Iya. Prinsip. Oh iya, sorry. Prinsip. Ya, karena kan impersonate itu kok nggak tahu ujungnya menghasilkan uang kayak mana. Jadi konten kreator, ada di lirik, menjadi seorang aktor zaman sekarang. Ini prinsip yang bokap gue ajarkan ke gue dari kecil. Connecting people. Bukan. Merokok bisa membunuhmu. Karena di Daniel ya. Bukan. Apa? Prinsipnya kalau bokap gue dulu selalu ngajarin jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk ngasih backsound. Wango. Ini betul tadi. Ini prinsip dari bapaknya. Bang, udah nongol sempet kutahan tapi nggak kuat aku nahan. Jangan apa? Iya, jangan takut. Terbayang gue bapak ya sambil nawarkan Nokia gitu. Nokia enggak, aku ada backsound. Oke, kata bokap gue selalu mengingatkan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Wako. Bapakku sambil gini nggak? Bergerak dari zona nyaman. Sembilu yang dulu. Gitu nggak bapak? Enggak. Nggak pakai sendal juga bapak udah? Enggak. Gak rilis mana? Capek. Ya, jadi itu kenapa gue selalu
mencoba untuk belajar hal baru. Jadi kayak kalau gue udah nyaman di impersonate, gue belajar bikin sketch, terus gue belajar nulis film pendek, bikin film pendek gitu-gitu. Tapi itu kan semuanya masih sejalur gitu. Nah, tapi yang tiba-tiba jauh ke bisnis misalnya. Stand up salah satunya yang menurut gue jauh banget. Iya. Itu yang bikin gue pas belajar stand up tuh, wah takut banget. Karena menurut gue, kayak gue dulu teater kan. Tapi pas gue nyobain stand up, itu tuh sama-sama di panggung, di teater yang sama, di GKJ waktu itu. Tapi pas teater, gue selesai, keluar seneng aja. Pas stand up, seneng terus muntah. Asam lambung naik. Betul. Gimana Toh? Suka Toh? Mantap Bang. Gitu. Jadi banyak hal yang gue pelajari, dan juga kayak banyak yang gue pelajari, setelah gue pelajari, oh ternyata gue nggak enjoy, akhirnya stop gitu. Apa misalnya yang kau stop? Main basket sama main bola. Stand up enjoy gak? Enjoy. Akan bikin show spesial? Kita akan kembali setelah pesan-pesan. Berarti prinsipmu tuh berarti don't go out comfort zone. Jangan keluar dari zona nyaman. Don't go out from comfort zone. Kurang itu. Don't go out from comfort zone. Itu harusnya. Thank you konten yang sangat random ini. Mohon maaf tapi kami ada uang bensin. Oh iya Bang. Itu dari Oki. Oh ya. Enggak banyak. Enggak, tapi kita ganti backsound hari ini. Iya, kami nggak ada uang bensin, tapi kami kasih backsound. Oh, boleh. Nggak uang bensin. Gini aja. Mahal. Setiap 2023 ketemu sama kami, setiap pertemuan pertama kami harus wajib melakukan itu ke kau. Mau gua, sumpah. Dibanding duit gue mendingan ini. Lu bayangin kalau gue syuting sama sutradara siapapun terus datang lah Bang Oki. Bingung tuh orang. Dan itu seru banget. Gue mendingan itu. Masa lagi nonton stand up, Kristo datang, kita baru datang. Ketemu di mall, seru banget anjir. Ada Mama Genius lewat. Kenapa Mas? Mas sehat Mas? Enggak. Itu aja. Bayar aja. Bensin aja tuh. Terima kasih banyak. Terima kasih di sini, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan terima kasih. Apa? Mudah-mudahan proyekan ke depannya mau dikerjakan lancar semua. Kalau kau bikin film ajak kami ya. Oh siap. Dan terima kasih untuk pasukan bermarga yang sudah menonton, dan juga terima kasih kepada seluruh kru yang sudah bertugas pada malam hari ini. Terima kasih Rizal. Mabeb. Terima kasih untuk pebisnis yang belum masang hari ini. Ditunggu episode ke depan. Masa nggak ada wangi-wangi lagi nih? Iya. Udah oke kan? Lanjut lah. Sampai ketemu lagi di Ade Abang. Wango. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?